sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to ride, they know the memo. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel Show ala Gerbut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hai guys, Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Dan mohon maaf banget nih, bibir aku masih kayak gini, gitu, belum sembuh total. Jadi jangan gapok lah, ini bukan iler, bukan ya. Ini efek dari yang kemarin gitu. Oke, jadi apa sih yang mau aku bahas? Jadi di sini aku mau bahas apa yang kalian tanyakan, perkara ojek online yang dikasih sesuatu gitu, makanan, tapi malah jadi meninggoy. Nah, seperti apakah itu kronologisnya? Aku pengen tahu, kata yang tanya kayak gitu. Oke, untuk kronologisnya di sini tuh ada seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai ojek online, yang biasa kita nganterin orang gitu, nganterin makanan gitu kan. Nah, kebetulan bapak-bapak ini tuh sedang beristirahat di depan masjid. Nah, nama bapak-bapak ini adalah Pak Bandiman, guys. Kayak tiba-tiba pada saat si bapak istirahat di depan masjidnya itu, ada seseorang yang nyamperin si bapak-bapak tersebut. Yang nyamperinnya itu cewek, guys. Nah, ngapain nih cewek ini tuh nyamperin Pak Bandiman ini? Jadi, si wanita ini, si cewek ini tuh ingin meminta tolong kepada Pak Bandiman. Minta tolong apa? Minta tolong untuk diantarkan suatu makanan ke seseorang. Nah, jadi kan kalau misalkan kita pesan online, atau kita mau nganterin, atau kita mau pergi kemana-mana online, kita kan harus punya aplikasinya. Kebetulan si wanita ini tuh bilang kalau dia tuh nggak punya aplikasinya gitu loh. Jadi ini tuh manual gitu, tanpa aplikasi. Nah, dan di sini bapaknya itu menyetujui untuk diantarkan makanannya tanpa aplikasi tersebut. Nah, sesuatu ini tuh bermaksud untuk diantar kepada Pak Tommy yang berlokasi di Villa Bukit Sari, guys. Nah, di sini Pak Bandiman itu menarik, maksudnya itu meminta ongkos kirim. Ongkos kirimnya itu sebesar 25.000. Cewek tadi menyetujui, tapi malah dilebihin 5.000. Jadi ngasih ongkos kirimnya tuh 30.000, guys. Nah, lalu Pak Bandiman ini memintai nomor telepon sama nama pengirimnya. Nanti kan ditanya siapa yang ngirim gitu kan. Si cewek tersebut tuh ngomong kalau yang ngirimnya itu adalah Pak Hamid yang berlokasi di Pakualaman. Aku nggak tahu ya daerah mana itu Pakualaman. Setelah itu Pak Bandiman langsung bergegas untuk pergi ke alamat tersebut karena senang dong gitu dapat orderan nih. Mungkin sebelumnya si bapak ini belum dapat orderan atau gimana, dan setelah dapat orderan pasti ya bahagia banget. Di situ langsunglah bergegas menghampiri atau menuju lokasi tersebut. Dan setelah sampainya di lokasi tersebut, ternyata rumah dari Pak Tommy yang dimaksud tadi itu terlihat sepi. Nah, akhirnya bapak Gojek online ini tuh langsung menelepon nomor Pak Tommy. Diangkat. Nah, di situ diangkatnya sama Pak Tommy-nya sendiri. Pak Tommy pasti nanya, ini dari mana? Dari siapa? Nah, dijawab dong sama Pak Bandiman kalau ini kiriman dari Pak Hamid. Pak Tommy jawab, aku nggak punya temen yang namanya Hamid. Ya udah, pesanannya kamu aja yang ambil. Dikasih sama Pak Tommy pesanan tadi tuh sama Pak Bandiman atau ojek online tadi. Senang dong, dapat ongkir, dapat pesanan juga gratis gitu. Pulang ke rumah, berniat untuk buka puasa bareng keluarga. Nah, sesampainya di rumah, Pak Bandiman ini bertemu dengan anaknya yang bernama Naba. Nah, Naba ini pulang dari masjid. Dia udah mungkin ngaji atau sholat, entahlah itu ya. Di situ Naba juga bawa makanan. Makanan yang dibawa oleh Naba itu adalah gudeg. Singkat cerita, sambil menunggu buka puasa, dibukalah pesanan tersebut. Ternyata pesanannya itu adalah sate. Udah gitu, di situ kan Naba juga tadi bawa gudeg ya. Berhubung Naba gak suka gudeg, kurang suka gitu. Langsunglah Naba memilih untuk memakan sate. Memakan sate yang dibawa oleh bapaknya, yang dikasih oleh Pak Tommy tadi. Sate tersebut dimakan bareng-bareng, guys. Pak Bandiman sempat makan. Anak pertama dari Pak Bandiman sempat makan juga. Nah, kalau Naba ini disuapin sama mamahnya, istri Pak Bandiman. Disuapinnya itu pakai lontong. Dan yang disuapinnya itu hanya bumbunya saja, belum memakan satenya. Nah, dimakanlah bumbunya. Tapi tiba-tiba Naba itu merasakan rasa pahit dan panas. Langsunglah Naba menghampiri kulkas, dan di situ Naba langsung tergeletak.
Entah gimana ceritanya, kenapa gitu habis makan bumbu sate tersebut Naba tergeletak seperti itu. Langsunglah bapaknya itu membawa Naba itu ke rumah sakit. Dan akhirnya Naba tidak tertolong guys. Pak Bandiman nanya ke dokter, ini kenapa dok gitu. Dan ternyata ada sesuatu gitu. Jadi positif ada racun di dalam bumbu sate tersebut. Dan istri dari Pak Bandiman tersebut sempat muntah-muntah gitu. Tapi yang tidak tertolong adalah Naba, anak dari Pak Bandiman. Nah jadi pada kesimpulannya keluarga Pak Bandiman itu salah sasaran dari orang yang mau jahat ke Pak Tommy. Nah untuk orang yang tadi memberikan pesanan tersebut sedang dicari gitu loh, identitasnya siapa sih orang ini, dari CCTV, dari bukti-bukti atau ciri-ciri yang disebutkan Pak Bandiman sedang diusut. Semoga cepat ketemu ya guys ya orang tersebut. Tapi entah ya apa maksud daripada wanita tersebut, entah wanita tersebut juga suruhan dari seseorang yang mau jahat ke Pak Tommy, atau memang orang tersebut yang memang ya berniat jahat ke Pak Tommy seperti itu. Dan mungkin itu aja yang bisa aku jelasin tentang masalah sate yang salah sasaran ini. Oke, mungkin seperti itu aja di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai seseorang yang kejang-kejang diduga karena game online. Karena di sini banyak yang mengira bahwasanya ini gara-gara game online. Dan banyak yang memberikan video tersebut ke DM Instagram aku, dan aku mencari dong sumbernya tuh dari mana. Ternyata ya ini tuh dari TikTok lagi. Nah di sini aku coba lihat ya videonya tuh seperti apa sih yang kejang-kejang gara-gara game online, yang diduga nih, masih diduga, belum tentu ini gara-gara game online ya. Coba kita lihat. Oke. Di sini captionnya ada yang bisa bantu jelaskan ini kenapa. Nah ini bertanya berarti ya orang ini. Ini 1 hari yang lalu di-upload. Lihat. Oke, di sini terlihat ya bahwasanya ada seseorang gitu yang terlihat kejang-kejang. Dia tuh memegang headset ya, dan di depannya ada teman-teman yang sedang main game. Ini seperti game FF ya. Dan temennya ada yang mau merekam nih, terlihat dari kamera yang sudah nyala gitu. Nah, ini tuh kenapa sih? Di sini di komenannya itu banyak yang mengira bahwasanya ini gara-gara game online, game entah apalah. Itu banyak disebutin oleh orang-orang yang berkomentar di sini. Nah, jadi itu tuh kenapa sih sebenarnya? Kita tuh jangan salah paham dulu tentang sesuatu yang kita lihat gitu. Kita tuh harus mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Nah, jadi guys, siswa ini tuh memang kejang-kejang gitu. Ini terjadi pada pukul 11 pagi ya, waktu mau istirahat. 11 pagi, dan ini terjadi 1 tahun yang lalu, sudah lama ya. Dan dipertanyakan baru kemarin, video 1 tahun lalu. Oke. Nah di sini ini kan dulu juga viral dan digemparkan juga gara-gara game online. Dan karena viralnya itu, orang tua dari siswa tersebut membuat klarifikasi. Jadi gini guys, kata orang tua daripada siswa ini, si anaknya ini kejang-kejang bukan karena game online, bukan, melainkan gara-gara setiap mau berangkat sekolah, anaknya itu nggak makan dulu, nggak sarapan dulu. Jadi kayak kalau di kita mah salatri. Jadi gimana ya? Kayak lapar tapi yang berkelebihan gitu. Terus mungkin dianya juga lelah gitu. Capek, lelah. Yang berujung dianya kejang-kejang. Kalau di kita mah apa ya? Step mungkin, atau semacam ayan kayak gitu, semacam ya, tapi mungkin bukan ayan, semacam ayan. Nah di situ ya memang terlihat dia kejang-kejang sampai temen-temennya panik dan bingung gitu. Nah jadi gitu, ini bukanlah gara-gara game online, tapi melainkan dia itu belum sarapan, dan dia tuh memang jarang sarapan ketika mau berangkat sekolah. Nah buat kita tuh yang mau berangkat sekolah tuh harus sarapan, jangan dibiasain nggak sarapan gitu loh, karena itu tuh hal sepele yang bakal berakibat fatal. Kita harus sarapan gengs, walaupun 2 colek 3 colek aja gitu,
harus ya. Nah, di sini pun banyak yang menyalahkan teman-temannya. Walaupun ini memang video tahun lalu gitu, tapi di sini banyak yang mengira ini tuh video zaman sekarang ya. Dan di sini teman-temannya tuh kenapa tidak membantu? Gini loh, yang aku tahu ya. Orang yang ayan, orang yang kayak kejang-kejang gini, jangan dibantu langsung ketika sedang kejang-kejangnya, jangan. Itu akan fatal. Kita tuh boleh membantu ketika si ayannya itu, ketika kejang-kejangnya itu sudah berhenti, baru kita boleh membantu. Nah jadi gitu, kalau setahu aku gitu guys, kalau misalkan ayan jangan langsung dibantu, tapi tunggu dulu kejang-kejangnya beres, baru boleh dibantu. Karena kan takutnya gitu terjadi sesuatu yang lebih fatal dari itu. Begitu. Nah tapi kita tuh harus hati-hati guys, jangan sampai nih video ini tuh masuk WhatsApp keluarga kalau videonya tanpa keterangan. Kecuali video aku, ini kan udah aku jelasin, ini bukan gara-gara game online. Kalau ada yang berpersepsi dan tanpa keterangan memberikan video dan menyebarkan videonya gitu kan, ini akan disebut gara-gara game online. Lalu kalian akan dimarahin sama bapak mama kau gitu. Jadi diceramahin ujung-ujungnya gitu loh. Jadi pada intinya ini tuh, kalau ada yang menyebutkan gara-gara game, hoax ya. Ini bukan gara-gara game, ini gara-gara dia nggak sarapan begitu. Dan ini video udah lama, kenapa di-up lagi gitu? Ini udah 1 tahun lalu viralnya dulu. Nah, jadi seperti itu aja yang bisa aku jelasin. Semoga penjelasan ini membantu kalian dimarahin sama mama kau gitu. Kalau misalkan dimarahin, mah ini lihat komedi ngejelasin gitu. Ini bukan gara-gara game online gitu ya. Kalian share sama mama kau ya. Ya jadi seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan pertama dan kedua. Dan semoga pada intinya kita tuh selalu dilindungi dimanapun kita berada. Jangan lupa berdoa ketika kita mau kemanapun itu. Dan pada intinya semoga kita sehat selalu, oke? Jadi seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, atau kalian boleh langsung DM di Instagram @uungkomedi28 atau tag TikTok juga boleh banget ya. Oh jadi seperti itu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, ribut enjoy. Lebaran sebentar lagi, hayo lebaran.